mungkin dari websitenya dulu ya. Ini masuk ke websitenya. Teman-teman lihat kan ya, saya lagi share screen websitenya. Kemudian masuk ke Investor Relations. Ini juga bisa dipakai buat teman-teman yang analisis perusahaan lain selain Polo Orbis. Kemudian kalian masuk ke bagian IR Library. Kemudian di sini ada download fact sheet ya untuk dapetin data keuangannya di dalam bentuk Excel. Kemudian kalian klik, kemudian di download, kemudian let's say ini kalian masukin tadi dari data downloadnya itu, let's say ke sini. Ini lagi proses ini ya, download. Dan sudah selesai, harusnya ada di bagian bawah ini. Kemudian double klik buat buka di Google Sheet. Ini lagi loading ya, membuka file Google Sheet-nya dari fact sheet-nya si Polo Orbis. Oke, ini karena dari perusahaan Jepang, udah pasti ada beberapa kata yang pakai bahasa Jepang, tapi ini karena dia perusahaan global, jadi ada parts yang menggunakan bahasa Inggris, jadi nggak usah bingung. Kemudian ini ya, kalau misalnya di perusahaannya kalian analisis itu ada data Excel-nya, itu jadi mempermudah hidup kalian. Ini untuk yang bahasa Jepangnya ini mau saya take out, klik sini, delete column. Kemudian untuk view ininya, panelnya, freeze-nya saya ubah jadi harusnya two columns. Nah, oke. Ini punya datanya dari financial year 2008 sampai ya 2024, quarter 3. Nah, dari angka ini bisa kita pindahin ke data ini, Excel kita. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ada angka kumulatif dan ada angka quarterly. Kalau angka kumulatif berarti dia ini posisinya kalau misalnya income statement gitu dari quarter ke quarter berikutnya itu tuh udah terakumulasi ya. Jadi misalnya quarter 4 tahun 2023 ini sama dengan ya data angka 1 tahun. Tapi kalau misalnya kalian masuknya di angka yang quarterly itu berarti dia range-nya itu cuman dari awal quarter sampai di akhir quarter itu aja. Contohnya ini kita ngomongin 2023 ya. Quarter 1 ya, misalnya ini 42.000, kemudian 43.000 dan 40.000. Quarter 4 aja ini 46.000. Tapi kalau kita balik yang ke kumulatif, ini angkanya udah total gitu. Nah, balik lagi, kalian mau analisisnya per quarter atau per tahun? Gitu. Kalau misalnya mau per tahun, langsung ambil aja yang angka di 2023-nya. Nah, let's say misalnya dari data ini 2023 gitu, terus yang 2022 yang 1 tahunnya, kemudian yang 2021 ya. Sini kalau kalian baca nih ada dua ya 2021-nya yang kiri ini sama yang di recalculated under 2022 standar itu kalian bisa pakai yang terbaru aja karena ini standarnya udah ngikutin sama 2022 onwards. Begitu juga yang 2020 udah nggak apa-apa ikutin aja sama 2019. Nih saya case-nya adalah memakai angka dari 2019 sampai 2023. Nanti itu bisa di copy paste ke kalian nanti bisa pakai template latihan Polo Orbis. FS data simple-nya. Nah kayak gini misalnya. Nah bisa juga kalian misalnya ambil datanya itu dari Yahoo Finance contohnya. Di Yahoo Finance ini kalian masuk ya, dipilih nama perusahaannya, kemudian masuk, ini let's say kita ke Polo Orbis Holding, kemudian pilih di bagian Financials buat masuk ke 3 laporan keuangan. Kalau udah diklik, kita tunggu dulu. Ya, ini ada 3 ya, ada income statement, balance sheet, dan cash flow. Income statement ini bisa kita kopas ya, misalnya mulai dari total revenue, ini bisa diklik ya. Ini contohnya ini, kalian kopas sampai bagian net income. Tapi kalau misalnya di Yahoo Finance tuh cuma bisa ke 4 tahun terakhir ya, dari 2023 sampai ke 2020. Jadi datanya nggak terlalu lengkap ya. Misalnya kalian kopas ke sini, latihan Polo Orbis, kalian pindah ke raw data. Ini diklik ya, sheet-nya raw data. Kemudian bisa control value atau pakai comment value kalau misalnya kalian pengguna Mac. Jadi munculnya seperti ini. Nah, kalau di Yahoo Finance, itu data yang kalian kopas itu munculnya dalam bentuk satu kolom kayak gini. Jadi perlu rapihin dulu ya. Misalnya kalian mengambil data yang si ini judulnya dulu pakai transpose sama dengan transpose kayak gini. Kemudian kalian pilih yang mau ditranspose, kemudian enter. Kemudian kopas transpose yang total revenue, kalian enter kayak gitu. Transpose ini di kopas, rumus transpose-nya total revenue, kalian taruh di sampingnya operating revenue, kemudian control V atau command V ya. Kalau di
Google Sheet itu nggak bisa di-enter langsung. Kalau enter langsung malah kayak gini, masuk buat edit cell-nya. Kalian Ctrl V. Nah, ini contohnya kalau dari Yahoo Finance, ya. Agak memusingkan. Nah, bisa juga kalian pakai OpenBB. OpenBB itu daftarnya gratis, bisa pakai akun Google. Nanti tampilan awalnya kayak gini. Kalau misalnya kalian udah, kalian nanti bisa pilih, ini ada templates ya. Dari templates kalian pilih ini equity template yang sini, yang kiri atas. Kemudian dari equity template nanti kalian pilih ini ticker information-nya. Ini kalau defaultnya itu pakai Apple ya. Kalian klik ini, kemudian kalian pilih misalnya pola Orbis ya. Ini informasi keuangannya lengkap ya, seluruh dunia. Oh, apa? Nggak ada. Nah, ini ada pola Orbis Holding. Ini ada dua ya. Yang kalian pilih yang stoknya ini JPX. Pola Orbis Holdings Inc. Biasanya beberapa perusahaan ada yang dia listingnya tuh nggak cuma di negara itu, tapi juga di negara lain. Ini kalau udah diklik, nanti kalian masuk ke ini informasinya Pola Orbis. Kemudian kalian klik finansial. Ini cukup lengkap ya. Kalian kalau sebagai investor retail bisa juga pakai ini fitur yang lain, technical analysis, comparison. Tapi beberapa ada yang nggak lengkap juga. Nah, ini kalau misalnya di sini ada 3 laporan keuangan sama kayak di Yahoo Finance tadi, income statement, balance sheet, dan cash flow. Tapi lengkap dia sampai ke tahun 2012 itu ada. Nah, ini kalian bisa contohnya ya. Nah, ini copy paste kayak gitu dari 2023 sampai 2019, dari revenue sampai misalnya bawah income before tax dan juga net income margin, let's say ya. Di Kopes ya, Control C atau Command C, kemudian masuk lagi ke bagian latihan, ini ke bagian sel yang mau kalian kopas ya, klik kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Ini udah memakai nominal angkanya full ya. Kalau misalnya kalian lihat lagi di OpenBB, ini angkanya kalian lihat di kiri bawah ini pakai million of Japanese yen ya. Tapi kalau misalnya kalian kopas ke Excel, ini udah angkanya full ya. Misalnya ini nggak tahu nih, dari sini sampai bawah ini kalian pilih ini more formats, kemudian pakai numbers misalnya ya, kemudian desimalnya kita kecilin, kemudian ini kolomnya sesuaiin ya. Nah, ini angkanya udah lebih dari angka aslinya gitu, 1, 2, 3 ya. Ini 173 billion gitu ya. Tapi ini angka yang dimunculkan itu udah full. Ini juga gross profit margin, ini harusnya dalam bentuk persen ya, kayak gini misalnya. Nah, enaknya kalau pakai OpenBB itu untuk copy paste datanya lebih simple ya dibandingkan yang pakai Yahoo Finance yang sebelah kiri ini kayak gitu. Nah, satu lagi cara input datanya yaitu misalnya pakai Stockbit ya, ini contoh aja. Cuma kalau Stockbit kan untuk stock marketnya Indonesia ya. Misalnya kita mau input datanya apa? Let's say datanya ini ada row di bagian finansial seperti ini. Kemudian ini bisa di setting ya, mau annual atau quarterly atau TTM ya. TTM ini trailing 12 months, berarti ngikutin dari 12 bulan terakhir. Kemudian ini bisa as reported ya, kemudian mata uangnya IDR, kemudian ini dalam satuannya angkanya billion, bisa juga dikecilin ya. Oh, ini kalau mau million, ini billion udah paling kecil ya. Kemudian ini total beban usahanya bisa di breakdown dulu kayak gini. Kemudian laba bersih yang diatribusi, kemudian laba, oke. Nah, untuk copy filenya ini kalau nggak salah tinggal gini aja ya. Misalnya di Kopas dari data 2023 sampai 2018 terakhir. Ini saya ambil contohnya ada row ya. Sampai sini, kemudian shift klik sini ya untuk copy semua. Kemudian tinggal Ctrl C atau Command C ya. Kemudian balik lagi ke file latihan ini. Bentar, ini agak loading ya. Saya pindah ke geser kanan dulu. Terus yang tadi karena bagian tahunnya juga udah ke copy paste, dan kita kontrol V di sini. Nah, seperti ini. Data yang ke copy paste sampai yang tahunnya agak jauh. Kemudian ini informasinya bisa digedein dulu ya. Cuma dia banyak yang kepotong, jadi nanti harus ditulis nanti misalnya baik atas hasil bersih apa gitu. Misalnya laba rugi atas penjualan. Nah, cuman kalau misalnya di Stockbit ya, karena dia bentuknya teks, ada B-nya gini, ini agak mempersulit teman-teman ya.
buat cleaning dulu sebelum bisa dihitung. Misalnya kalau teman-teman mau sum ini jumlah ini, nah ini bisa dilihat di kanan bawah ini dia nggak bisa ngebaca sumnya, tapi cuma bisa baca count. Tapi kalau misalnya di OpenBB ini karena udah dalam bentuk angka, itu bisa teman-teman lihat ya, ini bisa langsung dikalkulasi secara langsung. Gitu. Bisa dilihat summary, summation-nya, average-nya, minimum, maksimum angkanya, dan count number-nya angkanya. Jadi so far saya lihat lebih enak ya pakai OpenBB dibandingkan pakai Yahoo Finance ataupun pakai ini Stockbit.